Sudah siap? Wah, nggak semangat. Sudah siap? Wah, nggak semangat. Ya Allah, nggak semangat. Hari ini puasa. Oh, kok masih ngantuk? Siapa yang hari ini puasa? Ya Allah, nggak ada yang jawab. Yang jawab paling semangat nanti spesial dapat hadiah dari Kak Ica. Cek dulu. Siapa yang hari ini puasa? Masa lemes banget? Saya lemes. Puasa mboten? Yang laki-laki puasa? Bener puasa? Kok nggak semangat yang laki-laki puasa? Saya jawab cuma 2, yang lain nggak puasa. Yang perempuan puasa? Siapa yang hari ini puasanya belum bolong sampai 30 hari? Belum 30 hari. Kan belum 30 hari. Yang sampai hari ini belum bolong puasanya? 1, 2, 3. Yang hari ini belum bolong terawihnya? Yang sudah hatam 1 kali? Yang sudah hatam 2 kali? Yang sudah hatam 3 kali? 4. Yang sudah hatam 2 kali? 3 kali? Sudah hatam 3 kali. Sini, yang sudah hatam 3 kali dapat hadiah dari Kak Ica. Spesial buat yang hatam 3 kali. Mau yang kantong apa yang di tas? Ini berapa kali? Apanya? Hatamnya berapa kali? Sudah hatam belum? Nggak tahu. Belum hatam? Ya, tos dulu. Ya, duduk lagi karena belum hatam. Sudah hatam belum? Sudah. Berapa kali? 3 kali hatam. Wow, ini sampai berapa? Juz berapa? Ini berarti sampai juz berapa sekarang? Lali. Sudah lali bacanya. Masya Allah. Mas siapa namanya? Alfarizi. Mas Alfarizi. Spesial Mas Alfarizi sudah sudah hatam 3 kali. Berarti dari juz 1 sampai juz 30 selesai. Sudah 3 kali. Besok kalau gede mau jadi apa? Presiden? Belum. Besok kalau gede mau jadi apa? Enggak tahu. Ya Allah, spesial buat Mas siapa tadi namanya? Alfarizi. Spesial buat Mas Alfarizi, dapat hadiah spesial dari Kak Ica karena sudah hatam 3 kali. Nah, karena sudah hatam 3 kali dapat hadiah dari Kak Ica. Nah, yang belum hatam nanti hatam dulu. Nah, nanti yang duduk anteng juga dapat hadiah dari Kak Ica. Hadiahnya sedikit buat jajan. Nah, boleh buat beli tas, beli baju, terus ditambah masuk celengan boleh, tapi nggak boleh buat beli petasan, oke? Nah, buat beli takjil. Bilang apa kalau dapat hadiah? Terima kasih. Yang memberikan kita rezeki siapa? Ulangi, yang memberikan kita hidung siapa? Ulangi, yang memberikan kita hidung siapa? Yang memberikan kita mata siapa? Yang memberikan kita telinga siapa? Yang memberikan kita rezeki siapa? Sebelum berterima kasih kepada manusia, berterima kasih kepada siapa? Bilang apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan. Silakan duduk. Masya Allah. Anak solih. Kurang kompak, anak solih. Masa lemas, anak solih. Kok lemas? Kalau kau anak solih, tepuk tangan. Kurang kompak, lebih keras lagi. Kalau kau anak solih, tepuk tangan. Kalau kau anak solih, tepuk tangan. Kalau kau anak solih, mari kita lakukan. Kalau kau anak solih, tepuk tangan, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan, ke belakang. Sekarang Kak Ijal mau tanya, siapa yang hari ini puasa? Ngacung sambil teriak, saya! Sing kenceng, sing tinggi, sing semangat. Siap? Siapa yang hari ini puasa? Kurang kompak. Masuk ke Saya. sekali lagi. Siapa yang hari ini puasa? Ngacung. Mbak ini lo gak ngacung, ya Allah berarti gak puasa. Lagi bareng-bareng. Siapa yang hari ini puasa? Beduk. Gue puasa beduk berarti. Ya Allah, masa puasanya beduk? Puasanya 1 hari full. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap mendengarkan cerita?
Sudah siap mendengarkan cerita? Sebelum bercerita bermain dulu biar lebih semangat. Siap? Siap? Seperti biasa kita mainnya main konsentrasi. Siap? Coba angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Adik-adik angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Siap? Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Digoyang-goyangkan. Ayo kawan pegang kuping. Bisa? Bisa kupingnya ada? Siap? Adik siap? Yang laki-laki siap? Benar siap? Coba angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, digoyang-goyangkan. Ayo kawan pegang kuping. Bisa? Bisa pegang kupingnya? Kupingnya ada? Pegang kupingnya semuanya. Mana kupingnya? Wih, kuping kiri dipegang, kuping kanan dipegang. Siap? Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, digoyang-goyangkan. Ayo kawan pegang kuping, kuping, kuping. Oh, kuping, kuping, kuping. Oh, lali kupingnya ya Allah. Masa kupingnya ning kene? Kupingnya ning kene. Nah, kupingnya ini hidung. Iki irung. Iki mata. Iki kuping. Masya Allah, anak solih, anak solih. Hari ini Kak Ijal mau bercerita. Sebelum bercerita Kak Ijal mau salam dulu. Semoga yang jawab salam dengan semangat tahun ini dapat fitrahnya banyak. Kok nggak semangat? Semoga yang jawab salam dengan semangat tahun ini dapat fitrah banyak. Yang jawab salam dengan semangat tahun ini bisa berangkat umrah. Yang jawab salam dengan semangat tahun ini masuk surga. Mau masuk surga? Mau? Kalau mau masuk surga tahun ini syaratnya gampang, harus meninggal dulu. Meninggal dunia. Mau? Oh, nggak mau, nggak mau. Berarti mau masuk surga tapi nggak sekarang, oke? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kak Ijal mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada yang Wabarakatuh. ada yang sambil Nyantuk. Kak Ijal mau tanya. Alhamdulillah hari ini telah memberikan banyak kita nikmat. Ada yang tahu nikmat apa yang diberikan Allah kepada kita? Nikmat sehat. Coba angkat tangan kanannya, tempelkan ke dada kirinya, dirasakan. Di situ ada nikmatnya Allah. Dada kiri, apa nikmatnya Allah? Detak jantung. Detak jantung kita mahal harganya. Detak jantungnya normal. Banyak orang yang detak jantungnya yang nggak normal. Itu nggak normal. Medeni kalau detak jantungnya kayak gitu berarti ususnya dangdutan. Maka bersyukur kepada Allah. Dan banyak juga yang nikmat detak jantungnya udah diambil sama Allah. Oh, artinya sudah meninggal dunia. Maka bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bajunya udah baru belum? Belum. Belum beli baju baru? Sudah, berarti baju baru. Kurang kompak, baju baru. Celana baru. Bajunya baru. Sandalnya baru. Seneng nggak? Bahagia nggak? Tapi ini puasa sudah mau selesai. Kira-kira sedih apa bahagia? Tenang nih, sedih apa bahagia? Lo ganti. Sedih atau bahagia? Bahagia. Masa posone mau habis bahagia? Kita harus sedih. Karena puasa itu banyak sekali kenikmatan Allah. Banyak sekali Allah memberikan pahala ketika kita sedang berpuasa. Dan tahu nggak, puasa itu bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya apa? Kaisal mau tanya, Al-Quran diturunkan di Mekah apa Madinah? Mekah apa di Arab? Arab atau di Mesir? Arab atau Mekah?
Al-Quran diturunkan di mana? Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah. Kan dua kali, kan dua tempat yang diturunkan. Di Mekah Al-Quran turun, di Madinah juga turun. Tapi wahyu yang pertama, surat Al-Quran yang pertama kali turunnya di mana? Di Mekah, di tempat yang sempit, tempatnya nggak gede, tempatnya cuma sempit banget, namanya Gua Hiro. Namanya apa? Gua Hiro jangan dibayangkan kayak di Indonesia. Wah, Gua Hiro berarti iso mlebu ning gua. Guane kerowak. Enggak, guane enggak kerowak, cuma belahan batu. Ini batunya terbelah. Sela-sela batu. Cuma 2 sampai 3 orang yang bisa masuk ke dalamnya. Enggak lebar, enggak ombol. Rasulullah duduk. Rasulullah berkholwat, Rasulullah diam, Rasulullah merenung. Kenapa Rasulullah merenung? Kenapa Rasulullah merenung? Karena melihat kondisi orang-orang Quraisy, mereka disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Bodoh apa? Berarti langsung matematika. Nggak bisa matematika. Bukan nggak bisa matematika, tapi menolak kebenaran dari Allah. Masa setiap hari di sana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy itu setiap hari nyembah berhala, nyembah patung. Padahal patung bisa menciptakan manusia enggak? Patung bisa melahirkan kita enggak? Patung bisa memberikan rezeki enggak? Patung bisa memberikan rezeki enggak? Bisa menciptakan kita enggak? Yang benar. Coba dijawab bareng-bareng. Siapa yang menciptakan kita? Kurang kompak. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan awan? Allah yang menciptakan awan, Allah yang menciptakan bulan, dan Allah yang memberikan rezeki. Nggak mungkin patung bisa memberikan rezeki. Wah, Batu juga nggak bisa memberikan rezeki. Yang bisa memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ganti mic Kak Ijal. Banter iki ternyata. Tapi ternyata mereka suka nyembah berhala. Setiap pagi nyembahnya berhala. Setiap hari nyembah berhala mereka. Mereka nyembah berhala. Wahai berhala, berikanlah kepada kami hujan. Setiap hari kayak gitu mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya nyembah berhala, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ketika di sana, ketika zaman jahiliyah, anak-anak perempuan dianggap hina. wah dianggap hina. Dianggap aib. Wah, aib, Pak. Oh, bukan, itu alif. Dianggap aib. Kalau ada istri yang hamil, ibu hamil berapa bulan? Kok sebulan toh? Oh 9 bulan, tak kira sebulan toh. Ibu hamil 9 bulan, perutnya gede banget. 9 bulan 10 hari ibunya mengandung, perutnya gede banget. Tiba-tiba melahirkan. Lahirlah seorang anak, bayi kecil yang lucu. Bapaknya seneng banget. Wah, istriku melahirkan. Wah, ye, seneng banget. Ye, istriku melahirkan. Ye, dua anak. Ye, seneng banget mereka. Anaknya diambil. Woi, tanya dulu sama istrinya. Wahai istriku, anak kita laki-laki apa perempuan? Suamiku, akhirnya kita lahiran. Akhirnya aku melahirkan anak kita. Anaknya laki-laki. Bapaknya semakin seneng. Wah, anaknya laki-laki. Yeay, anaknya laki-laki. Diambil anaknya, dilempar. Anaknya laki-laki. Yeay, diuncalkan. Seneng saking senengnya. Anakku lanang. Yeay, anak lanang. Yeay, seneng banget mereka. Karena anaknya laki-laki. Karena dianggap laki-laki adalah anak yang kuat, perkasa, bisa perang. Tapi kalau anaknya perempuan, ibunya hamil, perutnya gede banget, hamil 9 bulan 10 hari, sudah mau melahirkan. Suara apa? Suara apa? Suara bayi lagi apa? Kok lagi lagi nangis?
Kayak bayi lagi nah itu bayi lagi tadi bayi lagi nangis, lahirlah anaknya. Suaminya senang banget, dari belakang lari, wah istriku, wah lo kok dingklok, istriku, wow istriku, anak kita laki-laki apa perempuan? Istrinya jawab, anak kita cantik ya. Apa? Kaget. Tidak. Tidak mungkin anak kita cantik. Apa-apaan ini? Kaget. Aku tidak mau. Nggak mau anaknya perempuan. Diambil anaknya. Kembalikan anaknya. Diambil anaknya, digendong. Diam. Mereka langsung ngambil kuda. Si bapaknya ngambil kuda. Nangis bahagia digendong naik kuda. Dibawa ke hamparan pasir yang luas. Di pasir yang luas itu panas banget. Panasnya 40 sampai 60 derajat. Panas enggak? Panas. Kalau kita gali lubang, terus dimasukkan telur MBG. Kalau sekolah MBG dapat telur, dimasukkan, dikubur, telur yang mentah tiba-tiba jadi matang. Ditunggu 5 menit telurnya matang. Saking panasnya, tapi enggak, bapaknya tadi bikin lubang. Awas. Bikin lubang. Bikin lubang dalam banget. Tiba-tiba bukan ngambil telur MBG, enggak, anaknya digendong. Anaknya dimasukkan ke lubang. Anaknya meninggal dunia. Jahat enggak? Jahat enggak ayahnya tadi? Orang-orang Quraisy jahat itu yang membuat Rasulullah duduk diam. Rasulullah berkholwat, Rasulullah merenung. Ya Allah, kok bisa terjadi seperti itu? Rasulullah merenung. Di mana merenungnya? Di dalam sebuah gua, namanya gua apa? Gua Hira itu langsung pintunya, mukanya gini, menghadap ke satu bangunan yang kotak warnanya hitam. Apa itu namanya? Bangunannya apa? Kak, saya mau ke Makkah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Ternyata bangunannya tadi langsung, Gua Hira tadi langsung menghadap Ka'bah. Rasulullah duduk, Rasulullah merenung selama 26 hari. Rasulullah berkholwat, Rasulullah merenung selama 26 hari. Hingga di malam ke-27 datanglah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan, untuk menyampaikan wahyu. Malaikat siapa namanya? Siapa? Jibril apa Mikail? Mikail atau Israel? Malaikat siapa? Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang awalnya cerah, padam banget kayak ini, cerah banget langitnya, tiba-tiba langitnya berubah, gelap gulita, muncul cahaya, cahayanya turun ke Gua Hira. Tapi ternyata Malaikat Jibril nggak menampakkan wujud aslinya. Malaikat Jibril yang pertama hadir ke depan Rasulullah dengan wajah yang rupawan. Pakaiannya serba putih. Wah, putih semuanya. Dari ujung kepala, pundak, lutut, kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya putih.
dan malaikat Jibril hadir dengan wajah yang rupawan. Rasulullah juga belum kenal siapa malaikat Jibril. Rasulullah duduk, tiba-tiba ketika membuka mata, datanglah malaikat Jibril. Datang ke Rasulullah, tiba-tiba memerintahkan Rasulullah, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad bisa enggak diperintah suruh membaca Iqra ya Muhammad? Nabi Muhammad enggak bisa baca. Nabi Muhammad bingung, Nabi Muhammad gemeteran. Ana biqori. Enggak, saya enggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ana biqori. Saya enggak bisa baca. Rasulullah sampai mundur-mundur, mentok ke belakang Gua Hira, wes enggak bisa kemana-mana lagi. Tiba-tiba malaikat Jibril dengan segera Rasulullah dipeluk malaikat Jibril. Dipeluk malaikat Jibril, dibacakan Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ada yang bisa? Ada yang bisa Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5? Bisa? Enggak ada yang bisa. Yang bisa Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 boleh buka puasa duluan. Enggak boleh, Ding. Ada yang bisa Quran surah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang bisa? Khalaqal insana min 'alaq. Ada yang bisa? Ada? Iya, kita sambut teman kita. Oh, nggak bisa. Oh, tak kira ngaco. Yang laki-laki. Sini. Tepuk tangan nih. Namanya siapa? Fahri. Tepuk tangan buat Mas Fahri. Siapa namanya tadi? Fahri. Siapa? Fahri. Mas Fahri akan membacakan Quran surah Al-Baqarah. Bukan, surat apa tadi? Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Dibacakan dulu. Nanti bacaan yang kedua bareng sama teman-teman. Tapi yang pertama adalah Mas Fahri dulu. Siap? 1 sampai 5. Iqra. Dari ta'awud basmalah terus Iqra. Pegang mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kallala illam yantah. Sadaqallahul adzim. Tepuk tangan buat Fahri. 5 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Betul. Sekarang bareng-bareng karena Mas Fahri sudah mimpin sini bareng-bareng sama teman-temannya. Iqra surah Al-Alaq 1 sampai 5. Siap? Bareng-bareng sama Mas Fahri dari ta'awud basmalah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Tepuk tangan buat Mas Fahri. Dapat hadiah dulu dari Kak Ijal. Karena spesial Mas Fahri sudah mimpin adik-adik dan teman-teman semuanya dapat hadiah. Jangan buat beli mercon ya. Tas dulu. Nggak kena. Kalau dapat hadiah bilang apa? Makasih. Alhamdulillah. Silakan duduk. Wah, Bapak Mas Fahri. Nanti minta tambah Bapak ya. Minta tambah Bapak. Oke. Quran surah apa yang diturunkan? Al-Alaq 1 sampai 5. Rasulullah diperintahkan baca
Iqra ya Muhammad. Rasulullah nggak bisa tiba-tiba dipeluk malaikat Jibril, langsung dipeluk, nggak ngitung 1, 2, 3, enggak, langsung dipeluk. Langsung. Rasulullah semakin gemeteran, Rasulullah ketakutan, Rasulullah bingung apa, tiba-tiba Rasulullah kan menirukan Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah mengikuti sampai 5 ayat selesai. Rasulullah mengikuti dengan gemetaran. Tiba-tiba ketika Rasulullah buka mata, ternyata malaikat Jibril sudah hilang dari pandangan Rasulullah. Rasulullah masih gemeteran. Rasulullah ngambil perlengkapannya, barang-barangnya Rasulullah, cangkirnya Rasulullah, diambil semuanya, dibawa turun ke bawah. Turun ke bawah, bayangkan dari Gua Hira ke bawah itu nggak dekat, jauh banget. Sekarang ke sana aja udah ada jalannya enak. Jalannya setapak enak banget. Itu masih membutuhkan waktu 30 menit sampai 2 jam bisa sampai ke puncak. Sulit banget karena antri juga. Tapi dulu jalannya belum dibuat seperti itu. Rasulullah turun dari atas, turun ke bawah. Pergi langsung ke rumahnya. Di rumah disambut istrinya Rasulullah. Siapa istri Rasulullah? Siapa? Siapa? Kok nggak kompak? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Terus Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Berarti siapa istrinya Rasulullah? Bunda Khadijah. Bunda Khadijah. Rasulullah datang ke rumahnya. Assalamualaikum istriku. Assalamualaikum istriku. Bunda Khadijah di rumah. Dibuka pintunya pelan-pelan. Terlihat wajahnya Rasulullah pucat. Ibu, ibunya mana? Ibunya Khadijah. Ini ibunya. Sudah ketemu ibunya. Ya Allah, alhamdulillah sudah ketemu ibunya. Untung nggak diculik. No. Ketemulah Bunda Khadijah dengan Rasulullah. Dibuka pintunya, ternyata wajahnya Rasulullah pucat, tangannya Rasulullah gemeteran. Bunda Khadijah nggak tanya, suamiku kenapa? Enggak. Bunda Khadijah tahu Rasulullah sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Rasulullah digandeng Bunda Khadijah masuk ke dalam rumah. Digandeng masuk. Buat ibu-ibu, kalau pulang ke rumah nanti bapaknya pulang di rumah, jangan langsung ditanya, Pak, duit, jangan seperti itu. Dilihat dulu, kalau wajahnya pucat berarti nggak bawa uang. Oh enggak. Kalau wajahnya pucat berarti ada apa-apa. Dilihat dulu, ini wajahnya suamiku seperti apa. Wah, terus dilayani. Bunda Khadijah tahu Rasulullah sedang tidak baik-baik saja. Dibawa Rasulullah ke dalam rumah. Rasulullah ditenangkan sama Bunda Khadijah. Rasulullah menyampaikan, Zamiluni, selimuti aku. Rasulullah diselimuti sama Bunda Khadijah. Barulah di situ Rasulullah bercerita. Rasulullah ketemu siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah ketemu malaikat Jibril dan ternyata Rasulullah diberikan wahyu. Rasulullah belum tahu kalau itu wahyu. Rasulullah cuma cerita kalau Rasulullah tadi bertemu orang yang belum dikenal sama Rasulullah, tiba-tiba dipeluk, langsung tiba-tiba disuruh menirukan apa yang diucapkan. Rasulullah ketakutan, Rasulullah gemeteran. Bahkan ketika Rasulullah turun tadi, Kajal belum cerita. Ketika Rasulullah turun tadi, malaikat Jibril yang awalnya tadi wajahnya rupawan di dalam Gua Hira, sekarang deket banget sama Rasulullah. Sayapnya 600 km. Malaikat Jibril kita gede banget. Hanya 2 anak panah, jaraknya hanya 2 anak panah gini dok, gede banget. Menyampaikan bahwasanya Rasulullah adalah Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat Jibril melihatkan wajah aslinya, wujud aslinya sedekat
Deketnya cuma jaraknya cuma anak panah ini dua anak panah, deket banget. Rasulullah semakin gemeteran cerita sama Bunda Khadijah. Bunda Khadijah juga bingung, Bunda Khadijah nggak tahu. Akhirnya dibawa ke saudaranya Bunda Khadijah, namanya siapa? Abu? Iya, salah, bukan Abu Bakar. Namanya siapa? Umar bin? Salah juga, bukan Umar bin Khattab. Namanya Warokoh bin Nofal. Siapa? Siapa? Warokoh bin Nofal. Biar yang menjadi Warokoh adalah temannya Kak Ica. Coba dipanggil Ijul. Coba panggil temannya Kak Ica namanya Ijul. Ijul. Dipanggil lebih kompak. Ijul. Kurang kompak. Ijul. Oh, manggilnya pakai tepuk anak soleh. Bisa nggak tepuk anak soleh? Coba tepuk anak soleh. Panggil lagi Ijul. Lebih semangat Ijul. Lebih kencang lagi Ijul. Panggil lagi Ijul. Enggak. Ini namanya Ijul. Siapa Ijul? Namanya siapa tadi? Panggil Ijul. Si celanaku melorot. Oh, celananya Ijul itu. Wah, Kenapa? santri ini tua. Itu ibunya Oh, ibu sama ustadz-ustazahnya. Oh, tak kira santri. Bukan, itu yang ngajar. Ijul, Iya. hari ini Heeh. kita bercerita Cerita apa? Rasulullah Wah, yang bertemu dengan malaikat Jibril wah, di dalam gua Hira. wah. Tahu ceritanya? Orang. Masa orang ngerti ceritane? Masa orang ngerti ceritane ya? Kan tadi Rasulullah ketemu malaikat siapa tadi? Malaikat Jibril. Di mana ketemu nih? Di Gua Hira, diberikan wahyu. Quran surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Tahu? Oh, enggak. Ya tahu. Akhirnya Rasulullah pulang bersama Bunda Khadijah. Rasulullah dibawa ke tempat sepupunya. Tahu nggak nama sepupunya siapa? Tahu. Siapa? Warokoh. 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 Iya. Wes. Warokoh. Iya. Namanya siapa? Sepupunya Bunda Khadijah? Warokoh. Tahu nggak Jul? Warokoh itu buta. Buta. Iya. Nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Warokoh itu tua. Tua. Kayak ibu-ibu. Enggak. Warokoh itu tua. Tua, buta, tapi dia ahli kitab. Ahli kitab. Iya. Dia orang Nasrani yang ahli kitab, tapi dia buta dan dia tua. Bisa jadi orang tua? Bisa. Orang tua giginya nggak ada. Kayak aku. Suaranya orang tua. Kok malah mutah-mutah? Aku uang tua. Kok meninggal? Bunda Khadijah dan Rasulullah ke tempat saudaranya namanya Warokoh. Warokoh orang yang sudah tua tapi ahli kitab, tapi dia juga buta. Ketika tanya Bunda Khadijah dan juga Rasulullah tanya kepada Warokoh, apa yang terjadi kepada Rasulullah? Rasulullah menceritakan semuanya dari awal kejadian sampai di titik Rasulullah ketemu malaikat Jibril langsung wujud aslinya. Maka Warokoh menjawab, Sudah aku tebak. ternyata Warokoh ini sudah nebak.
Aku sudah tahu yang datang itu namanya Namus. Kok ganti? Katanya malaikat Jibril. Kok namanya Namus? Kok bisa? Namanya Namus. Namus itu siapa? Namus itu malaikat yang ketemu Nabi Musa. Oh, ternyata malaikat Jibril dulu pernah ketemu Nabi Musa. Di dalam Alkitab namanya Namus. Namanya Namus. Jadi malaikat yang sama, namanya malaikat Jibril dan Namus itu sama. Dulu Nabi Musa ketemunya di gunung ketika Nabi Musa pengen ketemu dengan Allah. Itulah yang tercatat dalam kitab orang-orang Nasrani. Jadi Warokoh tadi sudah menebak, Warokoh tadi sudah tahu bahwasanya tanda-tanda kenabian itu ada pada Rasulullah. Akhirnya Warokoh menyampaikan, seandainya nanti usiaku sampai panjang, maka aku akan membelamu dari umatmu yang akan mengusirmu. seperti itu. Ternyata Abah Warokoh tahu bahwasanya besok Rasulullah akan dimusuhi oleh umatnya, besok Rasulullah akan diusir sama umatnya. Warokoh sudah tahu, semuanya sudah dicatat di dalam Alkitab. Keren Warokoh. Warokoh ternyata adalah ahli kitab yang sejati. Dan sejak saat itu Warokoh mengimani apa yang diimani oleh Rasulullah. Anak salih, anak salih, anak salih. Siapa yang pengen ketemu Rasulullah? Siapa yang pengen ketemu Rasulullah? Aku, Siapa yang pengen masuk surga sama Rasulullah? aku, Siapa yang pengen nanti di surga bareng Rasulullah? Teriak saya. 1, 2, 3. Pengen ketemu Rasulullah? Pengen di surga sama Rasulullah? Kalau pengen masuk surga, ketemu sama Rasulullah di surganya Rasulullah, berkumpul sama Rasulullah di surga, syaratnya gampang. gampang. Syaratnya ada di tepuk anak soleh. Coba, tepuk anak soleh. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, no. Setan, setan, yes. Syaratnya gampang kalau mau satu surga sama Rasulullah, pengen masuk surga bareng Rasulullah, syaratnya harus jadi anak yang soleh. Siap jadi anak yang soleh? Siap jadi anak yang soleh? Siap jadi anak yang soleh? Syaratnya jadi anak soleh yang pertama harus rajin sholat sehari berapa kali? Berapa kali? Coba dijawab bareng-bareng. Sholat subuh. Kurang kompak. Sholat subuh. Sholat zuhur. Sholat maghrib. Sholat asar belum? Sholat asar. Sholat isya. Kebalik tadi, harus asar dulu. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Siapa yang sholat subuh? Siapa yang nggak sholat subuh? Siapa yang tadi sholat duhur? Wah, masa nggak sholat duhur? Siapa yang tadi sholat asar? Ya Allah, nggak sholat asar. Wah, masa nggak sholat asar? Syaratnya anak soleh kalau mau kumpul sama Rasulullah di surganya Rasulullah harus jadi anak soleh. Dan syarat jadi anak soleh yang pertama harus rajin yang kedua harus rajin siapa yang tadi yang hari ini kalau di rumah ba'da maghrib suka ngaji sama orang tuanya, angkat tangan. 1, 2. Siapa yang TPQ-nya belum pernah bolong, angkat tangan. Yang TPQ belum pernah bolong? Wah, hebat. Belum pernah bolong.
Yang di sini TPQ-nya paling datangnya hari ini tadi, yang tadi TPQ datang paling awal siapa? Satu. Mana? Cuma satu? Satu, dua. Cuma satu toh yang paling awal. Siapa yang datangnya paling akhir? Aku Hehe. aku telat. Oh, harus rajin ngaji. Yang berikutnya Kajal mau tanya, siapa yang di sini masih jilid 1? Aku Oh, Ijul masih jilid 1. Jilid 1, jilid 2, aku jilid 3, 4, jilid 5, jilid 6, jilid 7. Al-Quran. Masya Allah. Anak soleh. siap. Syarat yang kedua harus jadi anak yang rajin ya. Siap rajin ngaji. Yang ketiga, di dalam tepuk anak soleh yang ketiga, kita harus berbakti kepada orang tua. Kaijal mau tanya, siapa di sini yang suka marah-marah sama orang tua? Aku Siapa yang suka marah-marah sama ibu? Yang suka marah-marah sama ayah? Yang masih suka marah-marah sama orang tua, besok di hari kebangkitan nasional, di hari kebangkitan besok ketika kita dibangkitkan, kalau anak yang suka membantah orang tua, suka berbuat buruk sama orang tua, suka membantah orang tua, suka membentak, bahkan bukan hanya membentak, cuma bilang apa toh bu? Misalkan Mas Fahri dipanggil ayahnya, Mas Fahri diminta tolong, Mas Fahri ayo sholat dulu, HP-nya dimatikan. Apa toh pak, nanti dulu lagi main game asik. Cuma kata-kata melet-melet sama orang tuanya. kayak aku Yang suka marah-marah sama orang tua, diperintah sama orang tua, cuma ngomong itu sudah durhaka sama orang tua. Dan besok kalau anak yang suka marah sama orang tua, besok di hari kebangkitan, ketika dibangkitkan, ternyata kepalanya di bawah, kakinya di atas. Besok itu ketika dibangkitkan, tiupan trompet sangkakala yang kedua membangkitkan manusia semuanya. Umat manusia yang awalnya mereka semuanya meninggal dunia, mereka dihidupkan kembali dan dibangkitkan dalam kondisi terbaiknya. Yang rajin ngaji, rajin sholat, rajin menjaga wudhu, wajahnya akan kinclong. wajahnya kinclong kayak nganggo skincare. Wajahnya kinclong putih. Yang suka menjaga wudhu. Tapi ketika Ijul dibangkitkan nanti, melihat ke arah kiri, Wah, ada anak-anak yang kulitnya hitam. Masa kulitnya ireng, gosong. ternyata ada orang yang dibangkitkan kondisi kulitnya gosong, ireng. Kenapa itu? Karena nggak menjaga wudhu. Karena nggak menjaga wudhu. Di depannya Ijul terlihat, ada apa Jul? Ada orang. Kenapa? Perutnya gede. Kenapa itu? Kayak gentong. Perutnya gede kayak gentong. Gentong gede banget perutnya. Perutnya gede kayak gentong. Terus kenapa kira-kira? Ternyata apa? Ternyata semasa hidupnya suka makan harta anak yatim. Makan harta yang bukan haknya. Makan yang bukan haknya. Temennya lagi makan berbuka. Enak. Terus kita ambil makanannya. Aku njaluk. Padahal temennya nggak ridho. Jangan sampai kita makan hak orang lain. Teman kita, Pingganku nggak mau. nangis teman kita makan enak-enak. Jangan sampai nanti kita dibangkitkan perutnya gendut, buncit, koyok gentong. Mau nggak? Yang terakhir tadi, anak yang durhaka sama orang tua. Ijul kaget. Kenapa Sul?
ada orang Heeh. dibangkitkan, Heeh. kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Jalannya pakai kepala. Ternyata itu adalah orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Anak soleh mau nggak kayak gitu? Mau nggak dibangkitkan kayak gitu? Berarti mulai hari ini, nanti ketika dipanggil orang tua, diperintah orang tua, siap nurut, siap, siap. Anak soleh. Ciri-ciri anak soleh yang pertama, rajin orang kompak, rajin rajin berbakti kepada orang tua. Siap. Masya Allah, insya Allah siap. Anak salih, Siap. anak salih. Alhamdulillah, hari ini Kak Ijal sudah bercerita kisahnya Rasulullah dan juga malaikat Jibril. Itulah kisah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka ketika sudah di penghujung Ramadan, sudah di akhir Ramadan, kita harusnya sedih. Wah, sedih. Kenapa sedih? Urung tuku klambi anyar. Bukan urung tuku klambi anyar sedihnya. Terus urung itu THR. Bukan urung itu THR. Sedihnya gara-gara kita ditinggalkan bulan Ramadan. Oh, harusnya kita sedih ditinggalkan bulan Ramadan. Maka nanti, mulai nanti yang sholatnya tadi, sholat duhurnya masih jarang, sholat asarnya masih nggak sholat asar, mulai hari ini nanti langsung sholat lagi. Sholatnya lebih semangat. Siap? Insya Allah. Anak salih. Tepuk anak salih. Masya Allah, Alhamdulillah, sampai berjumpa dengan Ijul di Ramadan yang selanjutnya, dan semoga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Kalau hari ini penutupan TPQ, berarti TPQ-nya harus lebih semangat. Siap? Setelah Ramadan nanti TPQ-nya harus lebih semangat. Siap? Insya Allah siap. Sekian dari Kak Ijal dan Ijul, nanti bisa dilanjut cerita rangkaian acaranya. Kak Ijal kira Kak Ijal paling akhir, ternyata Kak Ijal pertama. Kita akhiri dari Kak Ijal bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih dari Kak Ijal dan juga Ijul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Riza. Oke, adik-adik masih semangat gak nih?